Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Mandala Salam. semuanya, senang sekali pada kesempatan hari ini. Saya Anita Sartika bisa menyapa Iwan Mandala semuanya di salah satu program talk show yang dimiliki oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selamat datang di Smart FDK, sharing, motivasi, aspirasi, dan ruang transformasi milik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iwan Mandala semuanya, Smart FDK hadir sebagai ruang inspirasi untuk mengenal lebih dekat program studi, prestasi, sivitas akademika, dan berbagai hal yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bagi calon mahasiswa, mahasiswa aktif, alumni, sivitas akademika lainnya maupun masyarakat luas, semoga Smart FDK ini bisa menjadi jendela informasi bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sendiri. Di episode kali ini, Iwan Mandala, kita akan membahas salah satu program studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelum saya bilang program studinya apa, saya mau kasih satu tagline. Tagline-nya adalah berprestasi. Kira-kira apa ya program studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang punya tagline berprestasi? Apalagi kalau bukan komunikasi dan penyiaran Islam. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Iwan Mandala semuanya, Ketua Jurusan dari program studi KPI itu sendiri, ada Bapak Dr. Haji Nase Saifuddin Zuhri, MAG. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Nase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali Pak, kita hari ini bisa berjumpa di ruang studio Smart FDK ini untuk berbicara lebih lanjut tentang program studi kita bersama, komunikasi dan penyiaran Islam. Program studi unggul ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Nase dan juga Iwan Mandala semuanya, kita akan berbicara dalam 3 segmen. Kita akan mulai dari mengenal lebih jauh tentang profil program studi ini. Mungkin bisa Pak Nase ceritakan Pak, sebagai alumni juga gitu ya. Sebetulnya awal atau sejarah berdirinya program studi ini dulu seperti apa Pak? Oke. Fakultas dakwah itu lahir dari Fakultas Nasruddin. Dulu namanya itu jurusan dakwah. Ya. Kemudian berkembang tahun 1993 menjadi Fakultas Dakwah. 93 punya 2 jurusan waktu itu. Ada yang disebut dengan PPAI, penyiaran penerangan agama Islam. Ada juga BPI, bimbingan penyuluhan Islam. Ya. 94 dari PPAI berubah menjadi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya adalah angkatan kedua. Oh, Bapak angkatan kedua. Angkatan gitu kedua ya? tahun 1994. Angkatan pertamanya itu adalah Pak Angridwan, Dr. Pak Angridwan sebagai ketua Labdak itu. Ketua Labdak kita ya. Walaupun saya juga adalah alumni tahun 93 karena saya memang ditunda 1 tahun waktu Gap year itu. gitu ya Pak ya, kalau istilah anak itu sekarang. waktu itu berdasarkan keputusan Menteri Agama Pak Dr. Tarmizi Tahir. Ya, dari PPAI berubah menjadi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada waktu itu luar biasa animo dari masyarakat luar biasa sampai pada waktu saya pun masuk kelas gemuk. Maksudnya gimana itu Pak? Kelas gemuk itu di kelas saya sampai 63 orang waktu itu. Karena banyak sekali yang Saking antusias banyaknya, masuk KPI itu ya Pak ya? Waktu itu saya kuliah di Gedung Mahapeka. Gedung apa itu Pak? Gedung Mahapeka. Mahapeka maksudnya? Pencinta alam itu. Oh, yang di depan sana, itu, yang sekarang menjadi perpustakaan itu. Oh iya. Saya kelas C waktu itu ya. Saya kelas C di kelas gemuk udah sampai, kalau hari ini kan rata-rata kelasan itu 40-nya atau 45. Hari itu mah sampai 63 waktu itu. 63 dan Pak Nase masuknya di kelas C. Di kelas C. Ada kelas D juga? Ada kelas A, kelas B-nya. Berarti luar biasa sekali antusiasme dari mahasiswa pada saat itu untuk masuk ke jurusan kita gitu ya Pak ya. Jurusan KPI itu ya. Sebetulnya Pak Nase, kalau seandainya kita masih ngomongin tentang sejarah, latar belakang pendirian Prodi KPI itu sendiri kira-kira apa sih Pak sebetulnya? Saya bagaimana pada waktu itu yang digagas oleh Pak Profesor Dr. Kegi Sukri Sambas, ya, beliau adalah dekan kedua setelah Pak Ahmad Subandi. Ya, bagaimana komunikasi penyiaran Islam itu berdampak luas pada masyarakat. Ya. Satu di antaranya itu bagaimana
menciptakan mubalik didikan, kata beliau itu. Menciptakan mubalik didikan. Bukan menciptakan mubalik dadakan. Ya. Kenapa demikian? Karena sebagai kaum akademisi itu ngomong harus berdasarkan literasi yang dibaca, Baik. bukan berdasarkan hawa nafsu. Betul. Ya, jadi jabarannya itu bisa al-amru bisyai' amru biwasaili. Perintah terhadap sesuatu, perintah pula terhadap sesuatu itu. Apa indikasinya? Ya. Bagaimana menciptakan mubalik didikan itu ya tentunya minimal harus kuliah, menyelesaikan kuliah di KPI itu 1 sampai 7 semester bahkan 8 semester. Ya, baik. Ya, tidak dadakan itu kan Iya, gitu kan. iya, Nah itu Iya. ya. Kata saya mengutip bahasa beliau, sebagai murid yang baik saya harus tahu diri. Baik. Kata Imam Syafi'i, laula murabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada jasa guruku, maka mustahil aku mengenal siapa Tuhanku. Ya, maka saya apalagi dalam kitab Ta'limut Ta'lim kan ada yang disebut dengan faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Saya berdiri di sini siapa yang punya jasa? Baik. Adalah guru-guru saya. Guru-guru Begitu kita juga gitu dengan ya, Bu Pak, ya? Anita. Siap, betul Bu sekali, Anita Pak. ada di sini berarti tadi itu. Di samping kedua orang tua adalah guru-guru Bu Anita yang telah menghantarkan Bu Anita Sampai ke titik ini hari gitu. ini. Akhirnya jangan sampai kita kacang lupa sama kulitnya. Betul. Ini jasa-jasa guru. Betul, Bapak. Gitu. Menarik ya, Pak, ya, ketika kita berbicara tentang Iya, alasan didirikannya atau yang melatar belakangi lahirnya program studi ini tadi. Iwan Mandala semuanya tadi Pak Nasir sudah menceritakan kepada kita semua bahwa Prodi KPI ini lahir dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan mubalik-mubalik yang didikan. Mubalik-mubalik didikan atau mubalik-mubalik yang terdidik, bukan mubalik-mubalik dadakan. Nah, program studi ini dengan guru-guru kita yang luar biasa ya Pak Nasir ya. Kalau boleh saya gambarkan gitu, Iwan Mandala semuanya itu hadir untuk memberikan banyak materi-materi perkuliahan, memberikan pengalaman hidup, memberikan pengetahuan tentang bagaimana sebaiknya kita sebagai mubalik itu terjun ke masyarakat, itu sebagai mubalik yang terdidik itu tadi ya Pak Nasir ya. Menarik sekali Pak Nasir obrolan kita terkait dengan latar belakang dari program studi ini, tapi kita akan berbicara tentang hari ini Pak. Kalau tadi kita berbicara mundur ke belakang melihat sejarah di tahun 94, sejarah berdirinya program studi studi KPI tercinta ini, maka hari ini kita akan berbicara tentang visi dan misi juga. Kita akan berbicara tentang sebetulnya Pak, KPI hari ini itu kan tantangan yang dihadapi berbeda dengan KPI 94 lalu ketika berdiri. KPI hari ini tentu punya visi dan misi yang terus diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Sebetulnya visi dan misi dari Prodi KPI itu sendiri gimana sih Pak? Visi dan misi program dari KPI sendiri adalah bagaimana menciptakan alumni yang unggul, kompetitif, berbasis rahmatan lil alamin. Oleh sebab itulah menghadapi masa depan ini saya kutip bahasa Alvin Toffler. Gimana itu Pak? Kata beliau setidaknya hidup di era milenial ini ada 4 yang harus kita siapkan. Pertama, jadilah Anda sebagai pemain, bukan sebagai penonton. Baik. Ya, seburuk apapun penonton dalam sepak bola pasti dapat bayaran. Benar nggak? Seburuk apapun pemain. Oke, ya. Seburuk apapun pemain kalau tetap dapat bayaran. Tetap dapat bayaran. Juga sebaliknya, sehebat apapun yang namanya penonton, ketika ingin mendapatkan pertandingan tetap aja beli tiket kan gitu. Benar-benar. Nah, gitu. Jadilah Anda sebagai pemain, bukan sebagai penonton. Yang kedua kata beliau adalah di era digitalisasi ini bagaimana memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan madoratnya. Baik. Ya. Adanya handphone, adanya IG, adanya Facebook, adanya YouTube. Bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaatnya, bukan madaratnya. Ya. Jadi kalau jangan sampai jadi jadi blunder buat kita. Seperti arakan dalam hadis itu wa ismuhuma akbaru min nafihima. Ya. Madoratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Seperti kita balik sekarang ya. Di era digital ini bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaatnya, meminimalkan madoratnya. Baik. Ya, baik. Ketiga adalah juga bagaimana kita bisa menjadi pemain bukan sebagai penonton, memaksimalkan manfaat daripada madoratnya, ya, dan jadikan era ini sebagai tantangan, baik. bukan sebagai
sebagai ancaman. Baik. Ya. Menjadi tantangan bukan menjadi ancaman. Yang lebih Kemajuan hebat media lagi digital kata gitu beliau ya. adalah kuasai bahasa asing dan komputerisasi. Ya. Walaupun secara pribadi saya muhasabah diri, saya masih banyak PR untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Bagaimana menguasai bahasa, bagaimana menguasai komputerisasi. Tapi Pak Nasir sudah luar biasa Jadi di bidang bahasa gitu ya. apa namanya, dengan kalau kita sudah menguasai 4 kriteria itu, berarti kita sudah memantaskan diri jadi orang sukses di era hari ini. Baik, gitu. baik. Itu juga yang kita harapkan Ya, dari mahasiswa kita hari ini, Pak Nasir, betul ya? Jadi mahasiswa kita, prodi KPI, mahasiswa aktif ataupun lulusannya itu, kita harapkan mereka mampu untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan berbagai macam perkembangan, berbagai macam kemajuan teknologi, media digital, artificial intelligence, dan berbagai hal hari ini gitu ya Pak ya. Dan juga harapannya adalah kita mahasiswa KPI kita, alumni itu tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi produsen atau menjadi aktor Betul. di balik berbagai macam hal di dunia ini gitu ya Pak ya. Misalnya kalau di bidang media tidak hanya menjadi penonton, konsumen, terus-menerus scrolling, tapi juga ada di baliknya konten kreator kah, atau menjadi dai kah, atau menjadi penulis gitu ya Pak ya di berbagai media nasional. Menarik sekali Pak Nasir kalau kita ngobrolin tentang mahasiswa kita hari ini dan dari bagaimana kita di kelas gitu ya Pak, kita bisa melihat mahasiswa kita hari ini itu memang betul-betul punya kemauan dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan kehadiran teknologi itu sendiri. Pak Nasir, kita sudah ngobrolin tentang profil program studi. Sekarang saya ingin tahu dong lebih lanjut gitu. Mungkin Iwan Mandala semuanya juga penasaran, karena kan kita punya tagline berprestasi, Pak. Dulu ketika saya di prodi itu, hampir setiap minggu, Pak Kajor ataupun Pak Sekjur itu sering sekali mengirimkan informasi tentang mahasiswa prestasi. Bu, ini ada prestasi mahasiswa, tolong bikinkan flyer dan lain sebagainya. Itu hampir setiap minggu, Pak. Luar biasa sekali prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa kita. Mungkin kalau bisa Pak Nasir ceritakan, seperti apa sih Pak prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa kita dalam 5 atau 3 tahun terakhir? Oh iya. Jadi alhamdulillah kita ada yang juga juara Syahril Quran tingkat nasional, ya. Juara 1, juga juara pembuatan jurnal berskala nasional, nyanyi dia. Itu juga santri kita juga ikut pada kompetisi santri dunia se-Asia Tenggara pada waktu itu ya. Jadi kemarin juga ada yang lagi mengikuti perlombaan di Salatiga. Perlombaan saya juga sama Syahril Quran, alhamdulillah namanya itu Maya kalau tidak salah itu juara 2. Ya. Jadi insya Allah secara database yang ada di prodi KPI bisa dilihat rekam jejaknya gitu kan, dalam arti bahwa ini adalah bukan hanya pengakuan secara kesolehan retorika, tapi bisa dibuktikan nanti dengan dengan bukti-bukti yang real, nama siapa dan sebagainya. Walaupun secara rinci saya tidak bisa menyebutkan. Karena terlalu banyak ya Pak Nasir ya. Kan gitunya. Karena terlalu banyak yang terlalu banyak prestasi nanti kita database-nya gitu, tinggal dilihat di Fakultas aja lah, alhamdulillah. Ya. Maka dengan tagline KPI berprestasi itu adalah bagian dari ikhtiar saya sebagai orang yang mendapatkan amanah memimpin prodi KPI, bagaimana berprestasi. Prestasi akhlaknya, ya, prestasi IPK-nya, prestasi pendidikannya, prestasi karirnya. Terlebih-lebih, mohon maaf kalau saya harus jabarkan lebih jauh kan ada itu. Innalil mu'minina arba'atu alamatin. 4 ciri seorang mukmin yang harus dikuasai oleh para anak KPI. Gimana tuh, Pak? Wujuhan munbasyiton, wajahnya selalu berseri. Masya Allah, ya. Ya, bagaimana orang senang kepada kita sementara kita cemberut terus. Betul. Lisanan latifan, lisannya yang lembut. Ya. Maka saya kutuk kamu menjadi anak yang berprestasi. Wah, amin ya rabbal alamin gitu ya. Maka saya juga kutuk ya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala, anak-anak KPI akan jadi anak soleh, pinter, kaya raya, masuk surga. Itu ikhtiar batin saya. Ya. Dan bukan berdasarkan hawa nafsu saya, berdasarkan ridho Allah. Kalau Allah ridho, pasti Bu Anita jadi anak soleh, amin, ya pinter, Allah. kaya raya, masuk. Dan itu adalah bagian dari lisanan latifan. Kalau saya kembangkan lagi, bagaimana Imam Sudas waktu kecil menjadi anak yang baong, ketika ada rombongan Masjid Nabawi dan Masjid Haram datang ke rumahnya, nasi yang sudah dihidangkan itu untuk dimakan dicampur dengan pasir. Apa kata ibunya? Nah, mulai hari ini
kau jangan injakan kakimu di rumah ibu sampai kau hafal Al-Quran 30 juz dan menjadi imam besar di Masjid Nabawi dan Haram. Doa seorang ibu naik ke langit diamini oleh malaikat, begitu juga. Saya berdoa berprestasi. Mudah-mudahan di bagian dari ikhtiar saya secaranya. Baik Pak. Agar Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin ya Pak Nasir ya. Dari Pak Nasir dan juga Prodi KPI gitu ya, berikhtiar, berharap gitu mahasiswa KPI itu selalu berprestasi. Karena juga sejalan dengan Prodi KPI sendiri yang memang sudah unggul, Ikhwan Mandala semuanya. Kemarin kita baru reakreditasi ya Pak Nasir ya, sudah unggul, insya Allah 5 tahun ke depan kita mempertahankan unggul tersebut. Diiringi juga dengan berbagai macam prestasi akademik maupun non-akademik dari mahasiswanya. Tadi kalau Pak Nasir bilang bisa diakses saja datanya, mungkin bisa saya tambahkan Pak Nasir bisa diakses di website KPI gitu ya, kpi.uinsgd.ac.id atau di platform media sosial kita, ada di Instagram dan lain sebagainya. Hampir setiap minggu selalu ada prestasi dari mahasiswa kita. Tentu itu menjadi satu hal yang membanggakan bagi kami Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kami juga berharap selalu tentunya dari Pak Nasir tadi mendoakan, walaupun tadi istilahnya mengutuk ya Pak Nasir ya, tapi itu mendoakan agar semua mahasiswa, alumni, juga dosen-dosennya gitu ya Pak ya, agar selalu bisa berprestasi dimanapun dan kapanpun, upgrade diri gitu ya Pak Nasir, ya luar biasa sekali. Tapi Pak Nasir mau dong dikasih tahu salah satu atau dua misalnya alumni kita misalnya yang memang sudah berkarir di nasional dan lain sebagainya atau berprestasi di nasional gitu misalnya Pak Nasir. Ada Deban kemarin yang jadi juara Dai Indosiar. Oh iya. Ya. Si Indosiar ya Pak ya. Indosiar. Nah, kan alhamdulillah ya. Beberapa minggu yang lalu juga siaran langsung Dawn Talk Show bersama Pak Dr. Tata Sukayat. Oh iya Pak. Ya. Dr. Tata Sukayat sebagai dulu beliau adalah juara Syahril Nasional yang sekarang mendapatkan amanah dari KDM sebagai ketua umum loh. Ketua umum Masjid Raya Al-Jabar. Di mana Masjid Al-Jabar tidak kurang dari 6,5 juta per tahun berkunjung ke sana. Haji Tata angkatan 96 dan kebetulan pada waktu saya sebagai ketua HMJ-nya waktu itu. Ya, Deban. Yang satu angkatan dengan saya. Ada Pak. Yang satu kelas dengan saya. Siapa? Irfan Hakim. Irfan Hakim yang jadi tokoh nasional dan internasional. Bagaimana sekarang sudah menjadi menjadi selebritis. Ya. Dan alhamdulillah belum pernah ada berita-berita yang kurang bagus gitu. Sampai hari ini bagaimana prestasinya. Dan luar biasanya beliau itu sampai pernah memberangkatkan 92 keluarga besarnya Bandung Jakarta umroh dengan uang pribadinya. Luar biasa, Masya Allah ya. Itu sahabat saya. Sekelas dengan saya karena saya kosmanya dan pada waktu juga saya ketua ketua HMJ-nya. Ya, ada Loli misalkan di Bawaslu ya. Loli itu di Bawaslu angkatan 97, seangkatan di bawah Bapak berarti ya. Itu ya. Juga di Bawaslu dan masih banyak teman-teman kita yang jadi camat, yang jadi anggota DPRD baik kota maupun kabupaten juga provinsi. Dari alumni kita sendiri dari nasional sampai ke level di bawahnya misalnya. Di kaki perbukitan Cibiru, Bandung Timur, berdiri kampus Islam yang terus bertumbuh dalam alumni juga sebagai selebriti Fakultas Dakwah gitu ya, mungkin nanti bisa mengobrolkan kami semua di sini. Amin, amin ya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin gitu ya. Pak Nasir, tadi kita udah ngobrolin tentang profil dan juga prestasi. Maka sekarang saya ingin tahu dari program studi kita sendiri gitu ya. Dari program studi KPI itu bagaimana sih Pak kita melihat peluang dan juga tantangan hari ini. Karena hari ini tentu yang kita hadapi itu sangat luar biasa sekali. Tentunya apalagi dengan kemajuan teknologi, media yang luar biasa, artificial intelligence yang juga tidak bisa kita sampingkan hari ini Pak Nasir. Kalau menurut Pak Nasir sendiri sebagai ketua Prodi KPI gitu Pak, bagaimana sih Pak sebetulnya prospek lulusan dari program studi kita ini di dunia kerja? Alumni kita di dunia kerja tuh gimana sih Pak hari ini gitu? Alhamdulillah alumni kita yang kerja di media baik televisi, radio maupun media koran sudah banyak terserap, yang yang jadi pengusaha pun sudah banyak kan gitu. Maka saya selalu normatif saja kata saya itu.
dalam Islam itu ada yang disebut dengan musibah terbesar dalam hidup itu adalah al-qanaatu bil jahli. Artinya, Pak? Al-qanaatu bil jahli itu adalah musibah terbesar dalam hidup itu adalah ketika merasa cukup, merasa hebat, merasa gagah dengan ilmu yang dimiliki. Maka dalam hal itu saya sangat sadar bahwa di atas langit ada langit. Ya. Saya selalu ngomong di kalangan mahasiswa, jika kalian adalah orang yang paling tinggi IPK di kelas ini, ketahuilah bahwa di luar sana ada yang lebih tinggi daripada kita. Oleh sebab itulah saya mengajarkan kepada anak-anak KPI secara etika itu etika itu bagaimana kalian walaupun sudah jadi sarjana dan alumni itu membawa gelas kosong kemanapun. Gelas kosong maksudnya? Gelas kosong artinya kalau gelas kosong itu kapanpun dimanapun akan mudah diisi dengan air. Sebaliknya, jika mindsetnya itu adalah pola pikirnya adalah merasa diri hebat, gagah, pinter, berpengalaman dan sebagainya gitu, musibah dalam hidup. Karena gelasnya udah kepenuhan air. Karena gitu. Gitu. Ditambahin air sedikit udah jatuh ya. Apalagi secara normatif, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Carilah ilmu itu mulai dari kalau lahir dari seorang ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Dan batas mencari ilmu itu tidak ada batasnya kecuali tadi dalam bahasa Bung Roma Irama itu adalah ketika kita sudah menjadi sebujur bangkai. Ya. Bu Anita juga sudah tahu kan lagu Sebujur Bangkai itu. Gimana kan, lagunya Pak? Mungkin boleh dinyanyikan untuk Ikhwan Mandala kita semuanya di sini. Apa? Lagunya gimana kira-kira Bapak? Sebujur Bangkai. Sebujur Bangkai dia tinggal dicari nanti di YouTube. Tinggal dicari aja kan gitu oleh Bu Anita di YouTube itunya. Kalau saya harus lestarikan, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, treng trong treng treng trong treng, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Baik, Pak Nasir. Maka dalam pendekatan komunikasi penyiaran Islam, harimau mati meninggalkan belang, anak KPI harus mati meninggalkan sejumlah kebaikan. Baik. Ya, siap Bapak. Ini pesan-pesan untuk anak-anak KPI kita ya Pak ya. Jadi KPI hari ini mahasiswanya diharapkan memang dari prodi itu selalu membekali mahasiswa bahwa selalu ada tantangan, tapi juga selalu ada peluang di sana gitu ya. Jadi mahasiswa kita diharapkan untuk terus bertumbuh agar bisa mengikuti peluang-peluang yang ada, mengambil setiap peluang yang ada dan juga menghadapi setiap tantangan yang ada. Insya Allah di bawah bimbingan Pak Nasir Saifuddin dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di Prodi KPI, mahasiswa-mahasiswa kita itu selalu dibekali dengan hal itu. Terakhir Pak Nasir, sebelum kita closing Pak Nasir, mungkin untuk calon mahasiswa kita Pak, mengapa calon mahasiswa harus memilih program studi KPI Pak? Oh iya itu. Komunikasi dan penyiaran Islam. Semuanya berasal dari komunikasi. Kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Betul. Itu kan komunikasi. Iya. Ya. Betul. Tetapi kalau tidak dikomunikasikan, bukan komunikasi verbal, bagaimana mungkin kita bisa mengenal kalimat itu? Baik. Ya. Maka dalam komunikasi pada Islam itu kalau mengikuti kaidah lain adalah al-haqqu bila nidham yaglibul batil bin nidham. Artinya Pak. Ya. Kebenaran yang tidak terorganisasi, komunikasi yang tidak terorganisasi akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka kembali lagi tadi kepada laptop, jadilah mubalik didikan, bukan mubalik dadakan. Yang enak hanyalah sambal dadakan. Oke, baik ya. Kan gitu. Segala sesuatunya adalah mesti dibicarakan gitu. Jadi kalau dalam bahasa Pak Haji Sukri itu kudu bodoh alewoh maksudnya. Apa artinya itu Pak? Disebut bodoh alewoh itu adalah kalau rumasa diri kita banyak kekurangan, maka jangan sungkan-sungkan belajar. Baik.
Baik. kepada siapapun, Baik. dimanapun, dan kapanpun. Baik, Pak Nase. Kan gitu. Iya, baik. Jadi dari Pak Nase tadi sudah menjelaskan gitu ya, mengapa calon mahasiswa harus memilih program studi KPI, karena di program studi ini teman-teman semuanya, balik lagi kita ke histori awalnya gitu kan, bahwa program studi ini berdiri untuk menciptakan mubalik-mubalik yang terdidik tadi ya Pak. Iya, ya. maksud Dengan itu. bergabung di program studi KPI Baik profesional di bidang hitobahnya, hitobah diniyah maupun taksiriyah, profesional di bidang kitabah, tulis menulis di media, maupun di bidang iklam itu kan tentang broadcasting. Iya, Nah, itu sangat jangkauannya kan sangat luar biasa. Iya, betul Bagaimana media hari ini yang iya, baik. berdampak negatif juga berdampak positif buat kita kan. Luar biasa Pak Nase ya. Jadi memang calon mahasiswa bergabung bersama kami di program studi KPI karena nanti teman-teman mahasiswa kita akan belajar bagaimana menjadi mubalik. Kita akan belajar banyak hal, ada kitabah dan juga iklam. Nanti kita akan bertemu calon mahasiswa soalnya akan bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa juga di program studi KPI. Jadi kalau saya ditanya apa alasan harus memilih KPI? Karena di sini teman-teman akan diajak, dilatih, dibimbing, diajarkan bagaimana menjadi mubalik yang terdidik itu. Senang sekali Pak Nase, kita bisa ngobrol banyak hal hari ini mengenal lebih lanjut program studi KPI. Terima kasih banyak Pak Nase. Terakhir aja nanti. Ya, sudah berkenan untuk berbagi dengan kita semua. Barangkali saya juga terakhir ingin menyampaikan bahwa saya kutip dari dekan kita yang mulia Bapak Profesor Dr. Enjang AS, bahwa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu tidak ada yang namanya Superman. Iya. Yang ada adalah super team. Begitu juga KPI juga ingin menciptakan bagaimana menciptakan super team, bukan Superman. Baik. Kalau ini maju adalah kemajuan bersama dari seluruh unsur, ya, baik tendiknya maupun tenaga pengajian. Begitu juga sebaliknya. Jika ini ada mahasiswa yang luar biasa dan prestasi, berarti ini jasa Bu Anita, jasa seluruh dosen-dosen yang berkiprah dan mengabdikan dirinya di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi bukankah dalam sholat dianjurkan untuk berjamaah? Kalau ekonomi umat Islam ingin maju, maka berjamaahlah pula dalam aktivitasnya. Begitu juga kalau KPI ingin maju, maka tidak ada Superman. Sekali lagi hanya adalah super team. Ya, salam KPI berprestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Nase Saifuddin Zuhri yang sudah berbagi banyak hal tentang KPI hari ini. Pesan terakhir dari Pak Nase tadi adalah di KPI kita menjadi super team, bukan menjadi Superman. Terima kasih banyak Pak Nase dan juga Iwan Mandala semuanya yang tetap bersedia untuk menonton, menyaksikan Smart FDK ini. Karena waktu kita sudah habis, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya Anita Sartika pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di episode Smart FDK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.